Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Yuvita Sari, NIM 501200398 dari kelas 4 saya Ekonomi Syariah. Baik, langsung saja saya di sini akan menjelaskan mengenai data panel. Nah, pada pengertian ini, pada ekonometrika, pengantar paket pada PLM ini adalah versi modifikasi dan perluasan dari Croyston dan Milo pada tahun 2008 yang diterbitkan dalam Journal of Statistical Software. Nah, ekonometrika data panel jelas merupakan salah satu bidang utama dalam profesi statistik, tetapi sebagian besar model yang digunakan sulit untuk diestimasi hanya dengan R biasa. Hanya dengan R biasa. Nah, PLM ini adalah paket untuk R yang bermaksud membuat estimasi model panel linear menjadi mudah. Nah, PLM ini menyediakan fungsi untuk memperkirakan berbagai model dan membuat inferensi yang kuat. Nah, langsung saja di sini kita menggunakan pada fungsi PLM, kembali ke R-nya. Nah, di sini sudah di-copy pada library PLM. Kita di sini menggunakan package PLM. Kebetulan di laptop ini sudah terinstall package PLM-nya. Jadi kita tinggal merunningnya saja. Kita running. Nah, seperti ini. Nah, pada package PLM ini untuk estimasi data panel, yakni berfungsi estimasi model panel dasar dan model panel variabel instrumental, yaitu antara dan model phase difference dan di dalam dan model efek acak. Model diestimasi secara internal menggunakan LM, fungsi pada data yang ditransformasikan, atau yang ditransformasi. Nah, kemudian di sini terdapat data ada EMP1UK dan lain sebagainya. Nah, dari keempat data ini kita copy saja. Nah, di sini sudah kita copy. Di sini ada data EMP1UK pada package PLM, ada produk, pada package PLM, ada Granville, ada WAGE. Nah, kemudian setelah itu kita running satu persatu. Kita running pada yang produknya, kita running yang Granville-nya, dan kita running yang pada WAGE-nya. Nah, kita kembali ke sini. Pada data ini, keempat data ini yang digunakan adalah EMP1UK yang digunakan oleh M. Arellano dan Bond pada tahun 1991. Nah, data Granville atau Kleiber dan Zeiles pada tahun 2008 yang digunakan dalam beberapa buku ekonometrik. Nah, sedangkan data produksi yang digunakan oleh Munnell pada tahun 1990 dan upah yang digunakan oleh Cronwell dan Rupert pada tahun 1988. Nah, inilah dari keempat data tersebut. Kemudian kembali ke R lagi. Kemudian kita lanjutkan saja ke sintaks-sintaks selanjutnya. Terkait dengan datanya, yang terkait dengan datanya tadi ini, jadi datanya ini sudah ada di package yang tadi, yang package PLM ini, sudah ada di package PLM ini. Nah, sudah ada di package ini.
sudah berisi fungsi-fungsi dan datanya sekalian, seperti yang sudah dijelaskan tadi fungsi PLM. Kemudian kita akan pada struktur datanya, pada head Granville, struktur data itu kalau kita mau munculkan yang Granville, yakni dengan head Granville kita running. Nah, muncullah datanya seperti ini, firma, years, INV, value capital. Nah, kemudian kita juga bisa ingin memunculkan pada bagian bawahnya, yakni tel pada Granville. Kita running saja. Nah, di sini memang datanya sengaja ada 200 data. Nah, di sini kita bisa di sini pada kita memunculkan awal data pada head datanya dan di sini pada bawah datanya atau ekornya. Nah, setelah itu kita menggunakan pada Granville dan kemudian kita menggunakan pada fungsi ini EMP1UK. Nah, di sini pada data frame EMP1UK indeks dia menggunakan firma, tahun, pada indeks sama dengan true dan names menggunakan juga true. Nah, di sini kita running saja, Ctrl R. Nah, setelah itu kita akan memanggil datanya tadi dengan memunculkan datanya, head, kita running. Nah, muncullah seperti ini pada head datanya tadi. Di sini ada sektornya, EMP-nya, WG, kapital, output-nya. Nah, kita juga bisa ingin memunculkan head-nya pada ini, pada yang berfungsi ini, EMP1UK ini. Kita bisa membandingkannya. Head pada MP1UK ini kita running. Nah, di sini kita bisa melihat perbedaannya. Di head pada MP1UK ini pada firmanya di sini angka satunya dan di sini pada tahunnya sektornya, sedangkan di sini yang pada head-nya ini di sini langsung digabungkan. Kemudian pada sintaks selanjutnya head yang pada fungsi ini tadi, indeks tadi, kita running. Nah, muncullah seperti ini. Kemudian yang bagian ringkasannya. Nah, di sini ringkasannya. Sebelumnya dari dua argumen selanjutnya adalah logis, drop index sama dengan true, yang seperti tadi di data R tadi. Nah, di sini sudah saya terjemahkan ke dalam bahasa Indonesia pada artikelnya. Menjatuhkan indeks dari data frame dan raw name sama dengan true, menghitung nama baris mewah dengan menempelkan indeks individu dan waktu. Saat mengekstrak seri dari data frame, sebuah p-series dibuat yang merupakan seri asli dengan atribut indeks. Objek ini memiliki metode khusus seperti ringkasan dan S-matrix. Yang pertama, menunjukkan variasi total variabel dan bagian dari variasi ini karena dimensi individu dan waktu. Yang terakhir, memberikan representasi matriks dari seri dengan secara default individu sebagai baris dan waktu sebagai kolom. Nah, ringkasan ini kembali lagi ke R. Karena di sini saya sudah membuat sintaknya pada summary-nya ini.
pada E-nya kita tinggal Ctrl R. Nah, muncullah seperti ini. Total summary-nya of square-nya ada 261539,4, ID-nya ada 0,9807 dan seterusnya, time-nya ada 0,0091. Nah, di sini ada min-nya, mediannya, min, max, dan lain sebagainya. Nah, di sini kita akan memunculkan pada head matriksnya. Kita tinggal running. Nah, kemudian pada head log-nya ini, pada head log itu, yakni kita akan memunculkan datanya, yakni penjelasannya pada fungsi R, S, div, dan log tidak menghitung dengan benar transformasi ini untuk data panel karena mereka tidak dapat mengidentifikasi bila ada perubahan individu dalam data. Oleh karena itu, metode khusus untuk objek P-series telah ditulis untuk menangani data panel dengan benar. Nah, perhatikan bahwa dibandingkan dengan metode log untuk objek TS, urutan log ditunjukkan dengan bilangan bulat positif. Selain itu, 0 adalah nilai yang relevan dan argumen vektor dapat diberikan. Nah, jadi pada ini tadi, pada kita akan memunculkan data ini, pada log-nya ini, kita running saja atau Ctrl R. Nah, muncullah ini head log-nya pada nilai 0-nya sampai 2. Nah, kemudian pada head div-nya kita akan memunculkan juga. Nah, di sini yakni fungsi lebih lanjut yang disebut antara dan dalam juga disediakan untuk menghitung transformasi antara dan dalam. Antara mengembalikan nilai unik, sedangkan antara menduplikasi nilai dan mengembalikan vektor yang panjangnya adalah jumlah pengamatan. Nah, jadi pada ini tadi, pada head yang div ini tadi, yang 10 ini kita running. Tadi adalah penjelasannya, kita running. Nah, muncullah di sini, yakni di sini ada tanda kurangnya ya. Nah, pada di sini ada nilainya, di sini NA, dan yang pada 1978 ini ada 0,559000, dan pada 1979 ini min 0,5850000, dan pada 1980 ada min 0,2999997, dan ada 1981 ini 0,62 dan seterusnya sampai 1979. Nah, kemudian tadi ini pada head div-nya, kemudian ini pada log-nya yang 10 kita running. Nah, sudah muncul angkanya di sini. Jelas beda ya dari yang head kita awal tadi nyampe yang log ini sama ini. Nah, ini beda. Nah, kemudian yang kita akan memunculkan pada head width-nya running. Nah, sudah kita running. Kemudian selanjutnya pada sintak head between-nya kita running. Nah,
pada ini yakni yang pada heartbeat punya ini ada 4, yakni yang pertama ini ada 4,366571, yang kedua 71,36248, ketiga ada 19,040143, dan yang keempat ada 26,035000. Nah, yang terakhir yakni ada pada head Bitcoin-nya kita running juga. Nah, sudah kita running. Nah, di sini juga ada nilainya seperti sebelumnya. Nah, kemudian pada EMP WAGE plus kapital 1, LAK WAGE 1 plus kapital ini, yakni ini modelnya. Nah, inilah yang terpenting itu adalah modelnya. Nah, dalam EMP tadi itu, yakni dalam kasus kedua, yakni dalam kasus berarti bagian sebelumnya yang menggambarkan kovariat dan bagian tersebut diperbarui. Nah, yakni yang tadi ini adalah model-modelnya. EMP WAGE plus kapital 1, min WAGE plus LAK WAGE 1. Nah, di sini kita akan merunning satu persatu. Yang pertama ini kita running. Nah, tuh yang EMP-nya lagi kita running lagi. Nah, setelah kita running, di sini kita menggunakan Grand V pada PLM enough value plus capital data sama dengan Grand Fill, model sama dengan within. Nah, ini modelnya kita menggunakan model ini. Dan yang kedua ini kita menggunakan model yang ini, random. Nah, kita menggunakan model random. Yang pertama kita running terlebih dahulu. Dan pada model random juga kita running. Nah, sudah kita running. Dari ke model-model tersebut. Nah, kegunaan dasar PLM adalah untuk menunjukkan rumus model, data, dan model yang akan diestimasi. Misalnya tadi, yakni yang misalnya ini yang pada ini tadi, pada model within dan random ini. Nah, kemudian yakni metode untuk menampilkan ringkasan estimasi model tersedia melalui ringkasan. Nah, misalnya untuk model acak, metode ringkasan memberikan informasi tentang varians, komponen, kesalahan, dan beberapa statistik uji. Efek acak dari model yang diperkirakan dapat diekstraksi melalui RANEV. Nah, di sini kita yakni menggunakan ringkasan summary pada Grand Re-nya, pada Grand Re. Nah, pada ringkasan ini kita running, Ctrl R. Nah, sudah muncullah nilainya seperti ini. Di sini ada estimasinya, standar errornya, value-nya, dan di sini ada total sum of square-nya, ada 2381400, residual sum of square-nya, yakni ada 548900, ada R square-nya 0,7695, ejective R square-nya 0,76716, ada CIS-nya yakni 657,674 on 2 DF atau p-value-nya yakni ini. Nih p-value-nya. Nah, itu pada summary Grand Re-nya, yakni selanjutnya pada sintak RANEV Grand Re-nya kita running. Nah, muncullah yang seperti ini. Yang pertama ada min.
9,5242955, yang kedua ada 157,8910,235, yang ketiga ada min 172,8958,044, dan selanjutnya. Nah, itu pada Ranef Grand Re-nya. Kemudian pada sintak yang ini, pada deminya, pada itu kita merunning Ctrl R. Nah, muncullah juga angkanya yang seperti ini. Yang pertama min 11,5528, ada yang kedua 160,6498, yang ketiga ada 176,8279, yang keempat 30,9346, dan seterusnya. Nah, di sini kita juga menggunakan ringkasan pada Fixef Grand V tipe deminya, yakni kita running juga. Nah, di sini muncullah seperti ini angkanya, dan di sini ini tanda signifikannya. Nah, pada estimasinya yakni min 11,5528, standar errornya ada 49,7080, T-value-nya ada min 0,2324, dan selanjutnya. Dan yang kedua juga ada estimasinya 160,6498, standar errornya ada 24,9383, dan di sini yakni signifikan. Nah, ini juga signifikan, ini signifikan, ini signifikan. Ini pada ringkasan Fixef-nya Grand V tipe deminya. Yang terakhir, maksudnya sintaks selanjutnya ada ini sintaks yang ini. Nah, itu tadi kita running juga. Coba kita running. Nah, sudah kita running, kita akan memunculkan pada Fixef Grand Wave ininya efek sama dengan yang pada ini, pada time-nya kita running. Nah, muncullah seperti ini. Pada 1935 ada min 86,90, pada 1936 ada min 106,10, pada 1937 ada min 127,59, 1938 ada min 126,13, dan selanjutnya. Nah, pada 1937 ada min 127,59, dan seterusnya. Baiklah, ini penjelasan dari saya. Apabila ada kata-kata yang salah dalam ucap kata, saya mohon maaf. Sebesar-besarnya saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.